Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita, memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, menjaga kesehatan kita di musim yang penuh dengan wabah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dengan segala kesehatan dan kebaikan, sehingga dengannya kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba yang pada bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Para jemaah sekalian, insyaallah ta'ala dalam kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-6 dari Kitabul Jami' di bab Al-Bir Wasilah, di mana hadis ini merupakan salah satu bentuk hadis yang kita dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun bersumber atau memiliki latar belakang dengan pertanyaan. Artinya bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingannya, terkadang Rasul memberikan secara langsung kepada para sahabatnya ketika Rasul memberikan nasihat-nasihatnya. Namun terkadang juga apa yang menjadi petunjuk Rasul tersebut datang dan diberikan oleh Rasul SAW berdasarkan pertanyaan yang muncul dari sebagian para sahabatnya. Para jemaah sekalian, kalau kita cermati apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat Rasulullah SAW, seluruh pertanyaan-pertanyaan mereka adalah bermuara kepada apa yang menjadi kehidupan di akhirat. Pertanyaan mereka selalu bermuara kepada nilai-nilai takwa. Pertanyaan mereka selalu mengarah kepada hal-hal yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka tinggalkan. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayat memerintahkan kita apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti akan Al-Quran jika kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu. Para sahabat ketika itu menjadikan Rasul sebagai tempat bertanya untuk bisa mendapatkan petunjuk dalam hidup mereka. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ayyu dzanbi a'zam. Ayyu dzanbi a'zam. Dosa yang bagaimana yang paling besar? Tentu kehidupan kita penuh dengan segala macam ujian dan cobaan. Seseorang dalam hidup ada kewajiban yang harus dia kerjakan, ada larangan yang harus dia jauhi. Karena sungguhnya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itulah yang dikatakan nilai takwa. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya tentang sesuatu yang wajib dan harus kita tinggalkan, di mana tentu perbuatan-perbuatan ini akan menghantarkan orang menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, ayyu dzanbi a'zam. Dosa apa yang paling besar? Tentu yang namanya dosa sesuatu yang menjerumuskan manusia
ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling tidak disukai oleh setiap orang. Beliau bertanya, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar wahai Rasul? Para jemaah sekalian, dari potongan hadis ini menunjukkan kepada kita pertama bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, sebagaimana juga kebaikan bertingkat-tingkat. Ada dosa yang kategorinya termasuk shaghair, dosa-dosa yang kecil. Sementara ada dosa-dosa yang kategorinya kabair, dosa-dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menulis kitab tentang dosa-dosa yang besar dalam kitabnya Al-Kabair. Dan hadis ini pun disebutkan dalam kitab tersebut. Kata beliau tadi, ayu dzambi a'dzam, dosa apa wahai Rasul yang paling besar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, dosa yang paling besar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan untuk Allah itu saingan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah lah yang telah menciptakanmu. Para jemaah sekalian, tentu menjadikan untuk Allah saingan, sekutu merupakan dosa syirik, yang mana dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang membawanya sampai ajal menjemputnya. Ketika seorang berbuat syirik kemudian dia bertaubat dengan taubat yang nasuh, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuninya. Namun ketika dosa syirik ini dibawa sampai mati dan orang yang tidak bertaubat dari kesyirikannya tersebut, maka ini akan menghantarkan dirinya menuju neraka dan tidak akan keluar darinya. Di mana Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik terhadapnya. Anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan untuk Allah itu sekutu, saingan. Tentu yang namanya sesuatu yang bersaing itu adalah sesuatu yang kadarnya berimbang. Kalau katakan misalnya kita lihat persaingan antara si A dan si B, maka dikatakan si A dan si B itu bersaing kalau memang kemampuan mereka berimbang. Orang ketika misalnya tadi bersaing dalam masalah jual beli, antara si A dan si B bersaing, kita katakan kenapa? Karena memang ada kekuatan mereka berimbang. Harganya berimbang, barangnya berimbang, tempatnya berimbang. Maka kita katakan itu bersaing. Dan itu benar. Sedangkan ketika kita menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan kita menjadikan misalnya sebuah benda saingan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita meyakini benda ini bisa mendatangkan A dan B, bisa memberikan maslahat dan madarat, kebaikan dan keburukan. Tentu ini enggak sebanding dan enggak sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sungguhnya apapun yang disadikan sandingan untuk Allah tadi, baik dia berupa benda, baik dia berupa manusia, baik dia berupa makhluk apapun, sesungguhnya itu tidak layak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Karena Allah katakan wa huwa khalaqaka, dialah Allah yang telah menciptakanmu. Artinya kalau memang ada sesuatu yang ingin dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan Allah telah menciptakanmu. Apakah sekutumu yang engkau jadikan sekutu untuk Allah tersebut bisa menciptakanmu sebagaimana Allah menciptakanmu? Tentu tidak ada. Kita bisa lihat bagaimana tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdakwah, ketika menghadapi kaumnya yang penuh dengan kesyirikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku itu adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dikatakan, qala ana uhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Walaupun mungkin cara menghidupkan dan mematikan yang dipahami oleh kaumnya Nabi Ibrahim tersebut adalah berbeda dengan apa yang menjadi bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan. Para jemaah sekalian, kemudian kata Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim setelah mengatakan tadi ana uhyumi, qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu adalah yang bisa mendatangkan matahari dari timur. Kalau engkau memang adalah berhak dan layak untuk menjadi sekutu bagi Allah, maka fa'ti biha minal maghrib. Coba datangkan matahari dari barat. Tentu tidak bisa. Para jemaah sekalian, jadi Rasul menyebutkan kepada kita dari pertanyaan tadi, ayyu dzanbi a'zam? Kata Rasul, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah itu sekutu, sedangkan Allah yang telah menciptakanmu. Karena tidak ada yang bisa menciptakan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada apapun yang berhak untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencipta itu adalah maknanya mewujudkan, mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Itu mencipta. Dan tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak pernah mencipta. Manusia hanya meniru. Para jemaah sekalian, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, Allah menegaskan kepada kita dengan tegas bahwa apa yang menjadi syirik tersebut akan menjadikan orang berada dalam neraka. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik, yang menjadikan untuk Allah sekutu, fi nari jahannam. Orang tersebut berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Allah katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk. Para jemaah sekalian, Allah sampai mengatakan mereka seburuk makhluk. Kenapa? Karena kalau orang baik tentu tidak akan menjadikan untuk Allah sekutu. Dikatakan seburuk-buruk makhluk karena memang mereka telah berbuat sesuatu yang sangat luar biasa bodohnya. Kok bisa menjadikan selain Allah sebagai sekutu untuk Allah, padahal Allah bisa berbuat segalanya, sementara apa yang dijadikan sekutu untuk Allah tadi tidak bisa berbuat apapun.
Maka itu Allah katakan, Rasul katakan, wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Kita dahulu nggak ada, kemudian Allah wujudkan. Semua dahulu nggak ada, semua ini nggak ada, Allah ciptakan. Maka Allah yang telah menciptakan semuanya, dan Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak ada di antara makhluk ini yang berhak untuk diibadahi, hanyalah Allah yang berhak untuk kita ibadah yang benar. Para jemaah sekalian, kemudian setelah Rasul memberikan jawaban dengan syirik tadi sebagai dosa yang terbesar, kemudian beliau berkata lagi, "Tsumma ay," kemudian apalagi wahai Rasul? Maka Rasul pun kemudian memberikan petunjuknya kembali. Kata Rasul, anta qatula waladaka khasyata an yakula ma'aka. Dosa yang kedua yang terbesar, kata Rasul, anta qatula waladaka, engkau membunuh anakmu, khasyata an yakula ma'aka, karena engkau khawatir anakmu itu makan bersamamu. Para jemaah sekalian, tentu orang hidup ketika dia sudah sampai usia dewasa, dia ingin berumah tangga. Dan di antara tujuan daripada berumah tangga adalah adanya keturunan dan anak. Anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tentu kelahiran anak tadi merupakan anugerah dari Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Anak tersebut tidak akan terwujud dan terlahir semata-mata ketika seseorang menikah, berhubungan suami istri. Tidak. Karena banyak orang yang ketika sudah menikah, sudah berhubungan suami istri, ternyata juga Allah belum anugerahkan kepadanya anak. Maka Islam ketika memberikan petunjuknya tentang anak ini, bahwa dosa besar termasuknya ketika seseorang adalah membunuh anaknya. Khasyata an yakula ma'ak, karena khawatir anak tersebut makan bersamamu. Membunuh anak seperti ini tentu merupakan bagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ini merupakan bagian dari dosa yang besar. Membunuh secara umum adalah dosa besar. Membunuh seorang muslim dosa besar. Membunuh seseorang yang memiliki kerabat dengan kita lebih besar. Maka ketika kita membunuh anak kita yang merupakan darah daging kita, maka menjadi tambah lebih besar. Sehingga Rasul mengurutkan membunuh anak tadi karena khawatirnya kita, dia makan bersama kita. Khawatirnya adalah kita dengan rezeki yang mungkin akan terkurang dengannya. Maka tentu ini merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena sungguhnya rezeki itu Allah yang memberikan. Jangan kita ketika memiliki anak khawatir. Setiap anak yang terlahir dari kita, sesungguhnya Allah telah menuliskan rezekinya. Tidak ada seseorang terlahir ke muka bumi tanpa rezeki. Semua ada rezekinya. Maka tidak benar kalau kita harus membunuh anak tadi karena khawatir terkait dengan rezekinya.
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena kalian khawatir dengan kemiskinan. Kata Allah, nahnu narzuquhum, kamilah, kata Allah, yang akan memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kalian. Allah menegaskan bahwa rezeki itu urusannya bukan kepada kita, tapi ada rezeki itu semua bersumber dari Allah. Kalau ada yang terlahir dari anak kita, Allah yang menanggung rezekinya, sebagaimana Allah telah menanggung rezeki kita dari mulai kita lahir dahulu. Sehingga Allah mengharamkan kepada kita untuk membunuh anak kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Hadis tadi menyebutkan dengan bahasa antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu khasyata an ya'kula ma'ak. Ya, makna khasyata an ya'kula ma'ak mirip kayak tadi. Itu adalah karena kita takut khawatir dengan kelaparan. Kalau anak kita makan, kita menjadi mungkin kurang darah kita. Enggak. Apa yang dimakan oleh anak kita, sungguh itu rezeki dia, tidak mengurangi apa yang jadi rezeki kita. Kata Allah, inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 31 ini, sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Jadi para jemaah sekalian, dosa yang disebut oleh Rasul yang kedua setelah berbuat syirik di dalam hadits ini, yaitu adalah membunuh anak karena khawatir dia makan bersama kita. Tadi sesungguhnya kenapa adalah ini dimasukkan dalam urutan kedua, karena pada dasarnya membunuh saja sudah diharamkan, terlebih membunuh seorang musyrik, terlebih membunuh orang yang menjadi kerabat kita dan anak kita, maka dosanya berlipat-lipat menjadi lebih besar ketika itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, setelah Rasul menjawab dengan pertanyaan tadi, kemudian kata Abdullah kembali bertanya, "Tsumma ai?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Dosa apa lagi yang besar? Kemudian kata Rasul, "Antuzaniya halilata jarika." Kata Rasul, engkau berbuat zina halilata jarika atau bihalilati jarika, dengan istri tetanggamu. Kita telah menyebutkan kemarin bagaimana Rasul mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu orang yang berada di seputar kita, di depan, di kanan, di kiri, di belakang, itu adalah tetangga kita. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Kita harus menjaga segala kebaikannya, kita menjaga auratnya, kita menjaga hubungannya, dan seterusnya. Sementara hadis ini menyebutkan bahwa dosa yang terbesar ketiga, antuzaniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina sesuatu yang diharamkan dengan siapapun adalah diharamkan. Maka ketika zina diharamkan, tentu orang berzina dengan orang yang mungkin dia inginkan. Dan orang diinginkan bisa jadi orang jauh dan orang dekat. Ketika orang yang dizinai tadi, orang yang mungkin tidak dikenal sebelumnya, mungkin dengan perbuatan zina tersebut selesai. Karena memang tidak ada ekses apapun setelah itu. Putus hubungan. Sementara
Hadisnya menyebutkan seseorang berzina dengan istri tetangganya, di mana dia hidup berdampingan yang harusnya saling menjaga, ternyata bukan malah menjaga, lalu malah merusak. Para jemaah sekalian, kalimat tuzania ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya perbuatan zina tersebut dengan ridho dari sang wanita tadi. Artinya bukan bentuknya pemerkosaan, bukan. Si wanitanya juga suka dengan perbuatan zina si tangganya tadi dengan dia. Artinya kalau masyarakat dengan hal yang seperti ini kemudian membiarkannya, maka ini malapetaka untuk semuanya. Di mana tadi ya, seseorang yang harusnya dengan tetangga bisa berhubungan baik, malah ini adalah merusak. Sehingga dosa ini merupakan dosa yang terbesar ketiga. Karena zina saja sudah haram, terlebih zinanya itu dilakukan dengan orang yang menjadi tetangganya, istri tetangganya, yang seharusnya dia menjaganya, dia menghormatinya, dia berbuat baik kepadanya. Para jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan jawaban dengan 3 jawaban tadi, sesungguhnya merupakan petunjuk untuk kita. Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya, sesungguhnya merupakan bagian dari perwakilan untuk kita jadikan tuntunan bahwa dalam hidup ini banyak sekali fitnah. Terkadang orang melakukan perbuatan syirik hanya karena ingin mengharapkan dunia. Dia ingin dagangannya laris, berbuat syirik. Dia ingin ada usahanya lancar, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Meminta adalah ramuan-ramuan khusus, meminta jampi-jampi khusus, dan seterusnya. Sementara yang kedua tadi terkait dengan membunuh orang yang dekat dengan kita, yaitu anak kita. Yang ketiga adalah berbuat zina dengan tetangga, dengan istri tetangga. Tentu perbuatan ini adalah sesuatu yang harus kita hindari, karena akan menghantarkan kita kepada kenistaan, kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Para sekalian, dari hadis tadi dapat kesimpulkan bahwa sesungguhnya Rasul memberikan jawaban kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai bentuk bimbingan kepada kita untuk kita menjauhi 3 hal tadi dari dosa-dosa besar tersebut. Yang pertama adalah berbuat syirik, yang kedua adalah membunuh anak, yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Para jemaah sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan segala kebaikan dalam hidup kita, menjaga kita dari segala macam dosa, menjaga kita dari segala macam bentuk maksiat yang bisa menghantarkan kita menuju neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan dan menjaga kesehatan kita di musim wabah ini, sehingga Allah pun akan memberikan kepada kita segala kebaikan dalam hidup kita. Demikian para jemaah sekalian yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.